Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini kita kedatangan Honda Supra X-Lama, di mana kondisi permasalahan Honda Supra X-Lama ini kondisi tenaganya berat dan sendat-sendat. Apa yang menjadi faktor utama Honda Supra X-Lama ini tenaganya berat dan sendat-sendat? Kita akan fokus di bagian kampas kopling dulu, di bagian seputaran kopling. Nanti untuk yang lain kita nanti in the next video akan menjelaskan bagaimana atau apa yang menjadi faktornya selain kampas kopling, yaitu sendat-sendat. Oke, kita melakukan pergantian kampas kopling dan kampas ganda seputaran kopling. Nanti bagaimana cara membongkar dan memasang, ikuti terus videonya step by step. Mudah-mudahan ada sedikit berbagi pengalaman ini, sedikit berbagi ilmu, ada manfaatnya untuk teman-teman semua. Dan silahkan untuk teman-teman semua yang ingin bertanya ataupun belum jelas tentang bagaimana cara membongkar pasang kampas kopling Honda Supra X-Lama, silahkan isi kolom komentar di bawah video ini, nanti kita akan bantu jelaskan. Mudah-mudahan bisa difahami dan bisa dipraktekkan sendiri di rumah tanpa harus ke bengkel. Dan mungkin ini sebagai pemula ada sesuatu yang mungkin belum jelas, bisa ditanyakan. Lanjut ke video. Pertama-tama kita ini ya, kampas kopling, perakitan kampas kopling ini sebenarnya mudah, tapi memang harus bisa dibilang ikuti caranya step by stepnya. Kalau dilihat pasang kampas kopling ini sebenarnya sederhana. Kampas kopling Honda Supra X-Lama sama Honda Grand itu sama. Sebenarnya rata-rata motor bebek itu sama. Cuman Honda Grand itu kurang lebih sama dengan Supra. Jadi sistem pemasangannya juga sama, sistem konstruksi bagian barangnya juga sama. Oke. Sebelum kita melakukan perakitan kampas kopling, kita bagian kampas dulu, step by step atau step by pertama. Langkah pertama kita di bagian kampas ganda dulu. Ini adalah perwujudan kampas ganda untuk pemula yang mungkin ingin tanya apa toh bagaimana bentuk dan penampakan dari kampas ganda. Ini seperti ini. Kampas ganda seperti ini kita ganti khusus kampas ganda tanpa harus. Trik pertama, kampas ganda harus berbebas seperti ini. Yang kedua, kita ganjal seperti ini, tujuannya ini agar tenaganya atau performa dari tenaga Honda Supra X ini lebih ringan. Sebenarnya standarnya nggak usah harus tambah karet seperti ini. Ini sudah ada 3 karet seperti ini ya. Ini kita tambah. Ini inisiatif sendiri kita untuk meningkatkan performa agar tenaganya lebih maksimal. Nah seperti ini. Nah kita lihat ini harus ada tonjolan. Tonjolan dari kampas kopling ini, kampas ganda ini berfungsi untuk cepat gerak keluar sistem kembangnya kampas ganda ini agar lebih maksimal lagi, lebih responsif lagi dalam membuka kampas gandanya saat kita injak gigi Versnel 1 dan 2. Kampas ganda biasanya misalnya ada teman-teman yang atau konsumen yang mengeluhkan, "Mas, motorku kok ada gejala di saat masuk gigi pertama itu tenaganya berat banget," gitu kan. Nah, kita sedikit kita jelaskan bahwa kampas ganda itu fungsinya untuk gigi 1 dan 2. Dalam arti, kalau misalnya ada konsumen yang mengeluhkan, "Mas, setiap gigi 1 kok tenaganya berat banget ya, tapi nanti kalau sudah 2, 3, 4 menuju ke sana itu tenaganya ringan." Nah, ini biasanya bermasalah di bagian kampas ganda. Nah, lanjut ke part kedua. Kalau seandainya ada konsumen yang mengeluhkan, "Mas, ini gigi 1 2-nya enak, loncatnya enak, tapi setelah menginjak gigi 3 atau 4 itu tenaganya loyo banget." Jadi bisa dibilang kayak di tengah-tengah itu tenaganya loyo. Nah, di situ bermasalah di bagian kampas kopling. Di sini ada perbedaan. Kampas ganda fungsinya untuk gigi 1 dan 2. Loncatnya gigi 1 dan 2 itu di bagian kampas ganda. Dan untuk tenaga tengahnya itu menuju ke gigi 3 dan 4. Oke ya. Jadi perbedaan kampas ganda dan kampas kopling itu di sini. Loncatnya dan tenaga tengahnya. Sampai di sini mungkin ada sedikit pertanyaan atau unek-unek yang belum jelas. Mau ditanyakan monggo, selalu isi kolom komentar di bawah video ini. Mudah-mudahan sedikit berbagi pengalaman ada manfaatnya. Kita kembali ke video. Ini adalah perwujudan dari mangkok kampas ganda, dan ini ya, ini kampas kopling. Kampas kopling penyusunannya disilang. Kampas kopling masuk, lanjut ke bagian plat, habis itu lanjut ke bagian kampas kopling, lanjut ke bagian plat lagi. Jadi silang. Kurang lebih seperti itu. Dan
kita dalam memasangnya seperti ini. Nah, seperti ini ya. Ini kampas ganda. Kampas ganda ini masuk ke bagian mangkoknya. Ini harus kondisinya harus bisa dibilang ada jarak. Jadi nggak boleh lengket. Kalau terlalu jauh, dia juga tenaganya lemes. Bisa dibilang masih sendat-sendat. Tapi kalau lengket nanti akan bermasalah saat masuk gigi, dia akan mati. Kurang lebih seperti itu. Itu adalah ciri khas kalau kampas gandanya mulai bermasalah. Oke. Saat pemasangan kampas ganda dan kampas kopling seperti ini kenapa harus bareng? Karena sistem gigi primer dan sekunder antara gigi pertama dan kedua itu menyatu. Jadi dia nggak bisa masangnya itu satu-satu. Jadi bisa dibilang masangnya harus bareng. Semua motor bebek rata-rata itu harus bareng. Masangnya seperti ini. Jadi untuk sistem perkoplingan ini memang harus benar-benar ekstra hati-hati, gak boleh gegabah, dalam arti kita pertama masangnya juga aturannya juga harus bareng, dua depan belakang harus bareng. Dan ini juga sebenarnya nggak ada titik tertentu ya, misalnya ada harus ketemu titik ini seperti ini, titik ini ketemu titik ini, enggak. Di bagian kopling rata-rata nggak ada yang seperti itu, kecuali kelasnya motor besar kayak CBR itu biasanya menggunakan titik. Jadi saat memasang itu harus ketemu titik. Tapi kelasnya untuk motor bebek biasanya nggak ada. Dan ini cukup untuk menguras pikiran kalau kelasnya motor gede. Nah, ini motor bebek juga nggak begitu ini ya. Nah, ini lanjut ke bagian per kopling. Per kopling kita sebenarnya, nah ini perbedaan standar sama yang sudah variasi. Tujuannya apa? Kenapa kita juga ganti per kopling? Yaitu kalau per kopling standar ini masih bisa dibilang kekuatannya renggangnya ini masih lemes, dalam arti masih kurang untuk kekuatan standar. Namun kenapa pabrik membuat seperti ini? Sebenarnya sih cukup ya untuk tenaga standar. Cuman kita menginginkan tenaga yang agak lebih dibanding standar agar di saat membawa beban pasien atau katakanlah yang mempunyai motor ini di saat membawa beban naik tanjakan itu agak lebih ringan. Jadi kita berinisiatif untuk mengubah kondisi pir dari rapat menuju pir yang renggang agar tenaganya lebih ringan. Oke. Perakitan kampas kopling kurang lebih seperti ini. Mungkin nanti ya sekiranya ada yang pengen ditanyakan, sekali lagi sih kalau komentar di bawah video sedikit penjelasan tentang bagian kopling, sirkulasi kopling atau cara memasang kampas kopling, kampas ganda, atau ada keluhan-keluhan kita jelaskan sedikit. Ada, mudah-mudahan bisa dimengerti teman-teman semua. Dan mungkin ada yang punya pendapat, mungkin misalnya ada teman-teman bengkel yang ikut nimbrung, silahkan, kita juga berterima kasih dan ikut memberikan partisipasi, silahkan, monggo. Kalau sekiranya kita dalam memberikan penjelasan kampas kopling atau bagian kopling ini kurang pas, kita mohon maaf. Kita tujuannya hanya berbagi pengalaman, berbagi ilmu untuk teman-teman semua. Mudah-mudahan sekiranya yang nggak bermanfaat gak usah dipakai. Kalau sekiranya ada manfaatnya silahkan digunakan sendiri di rumah. Misalnya ada yang pengen bongkar sendiri di rumah, monggo. Pengen sekedar mencari referensi tutorial tentang bagaimana cara membongkar kampas kopling di rumah sendiri, monggo. Kita hanya menyarankan, kita hanya berbagi ilmu, berbagi cara, tapi tujuannya sama, yaitu membongkar dan memasang kampas kopling. Dan ini kita, menurut kita, pengalaman seperti ini ya. Sekali lagi, kalau mungkin ada yang belum jelas silahkan tanyakan di kolom komentar. Bagaimana dan apa masalahnya Honda Supra X-Lama kok harus ganti kampas kopling atau harus ganti kampas ganda, misalnya seperti itu. Ada perbedaan dengan motor lain enggak gitu kan. Terima kasih sudah mengikuti kita dari awal sampai akhir. Ini adalah tinggal memasang bagian bak kopling, nanti lanjut ke bagian setel. Sekiranya ada kekurangan dan kelebihan kita mohon maaf, dan mudah-mudahan selalu bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih, matur nuwun, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.